Shalom. Berapa awal-awal tahun saya bicara masalah keuangan demi keuangan. Apa yang Tuhan ajarkan waktu itu di dalam Amsal. Tapi berapa hari ini istilahnya Tuhan suruh saya untuk mengajarkan yang sekarang bicara hati, minggu depan bicara masalah hati lagi. Karena ini udah saya baca dulu. Amsal 3:23. Aduh saya lupa. Amsal 3:23. Amsal 4 ayat 23. Terjemahan baru ya. Nanti satu lagi yang BIMK. Amsal 4 ayat 23. Ya. Yuk sama-sama baca yuk. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Coba yang BIMK-nya. Terjemahan BIMK. Udah? Belum ya? Oke. Di dalam terjemahan BIMK-nya ngomong begini. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidup. Oke, terjemahan bahasa Indonesianya tadi TB-nya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah. Jadi arti kata jaga itu artinya tuh bangun. Bangun, enggak tidur, ya dalam kamus bahasa Indonesia. Itu mengawasi, itu merawat, dan juga bisa memelihara. Itu arti kata jaga. Jadi jagalah hatimu artinya enggak tidur. Keadaan sadar, bangun gitu loh. Nah, kemudian dengan segala kewaspadaan. Jadi jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Nah, arti kata waspada itu artinya sikap berhati-hati, berjaga-jaga, bersiaga terhadap kemungkinan bahaya atau ancaman. Jadi waspada. Nah, waspada juga artinya yang juga sesuatu yang harus diperhatikan. Jadi waspada itu sesuatu yang harus kita perhatikan. Jagalah hatimu dengan waspada, dengan segala kewaspadaan. Hati kita, Tuhan katakan di sini firman, bangun, jangan tidur. Perhatiin. Dengan waspada, dengan perhatian, dengan sungguh-sungguh diperhatikan keadaan kita, keadaan hati kita. Di sini katakan bahwa kita harus menjaga hati dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati atau dengan kesadaran, supaya kita mengetahui isi hati kita. Dan kalau kita sadar bahwa hati kita yang memang bermasalah, hati bermasalah, kita akan dituntun ke masalah. Tadi katakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Dari situlah terpancar kehidupanmu. Dari situlah hidupmu kayak apa. Seperti apa kehidupanmu yang sekarang, itu ditentukan oleh hati kita masing-masing. Hidupmu di dalam bahagia ditentukan dari hatimu. Hidupmu bermasalah ditentukan di hatimu. Apapun yang ada kehidupan kita dimulai dari hati. Tadi saya nanya sama Tuhan begini. Tuhan, bagaimana, maksudnya gini, oke, hati. Orang banyak berpikir gini, apa yang saya alami itu adalah nasib saya yang harus, saya harus alami. Karena manusia tuh cenderung gak peduli dengan apa yang terjadi dalam hidupnya itu, oleh karena apa? Bagi mereka ya ini memang nasibku. Ini yang
yang terjadi emang karena ini gitu loh. Karena memang gue mau gak mau ngalamin. Tetapi sebetulnya, jadi ketika saya bertanya sama Tuhan, kenapa manusia itu tidak mencoba mencari atau menyelidiki hatinya? Kenapa? Terus dijawab, karena mereka tidak tahu, tidak mengerti bahwa jalan hidupnya itu ditentukan oleh hatinya. Kenapa enggak tahu Tuhan? Karena tidak ada yang ngajarin. Karena nggak ada orang yang ngajarin, mereka nggak mengerti bahwa semua masalah dalam hidup kita itu diakibatkan dimulai dari hati kita. Kenapa nggak ada yang ngajarin? Seharusnya hamba Tuhan ngajarin ya, karena hamba Tuhannya tidak mempelajari. Yang membuat, ya tadi firman katakan, terpancar kehidupan. Jagalah hatimu, karena hatimu itu akan memancar kehidupanmu kayak apa. Baik atau buruk, susah atau bahagia, itu dimulai dari hati. Bukan karena situasi kondisi yang ada, bukan, tetapi dimulai dari hati. Firman yang ngomong, bukannya saya. Firman mengatakan itu yang akan menuntun jalanmu. Hati itu akan memilih jalan mana yang kita mau tempuh. Hati salah, jalannya salah. Hati benar, jalannya benar. Firman yang mengatakan, jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Oke, ini sebetulnya saya udah khotbahin. Cuman saya nggak tahu bahwa saya ditarik untuk bisa mengajarkan hal ini lagi. Jadi banyak orang tuh nggak mengerti bahwa kenapa dalam hidupnya itu apa yang dia alami itu nggak mengerti kenapanya, why-nya. Sehingga mereka hanya berpikir ya ini karena nasib gua. Udah digaris hidup gua tuh seperti itu. Sehingga karena ketidakmengertian mereka tidak berusaha bagaimana caranya membetulkan keadaan dimulai dari hati. Tidak ada perubahan di luar kehidupan kita di dalam 5 aspek. Tidak akan terjadi perubahan kalau di sininya di hatinya nggak berubah. Perubahan di luar itu dimulai dari dalam. Hati yang harus berubah, keadaan akan berubah. Otomatis itu akan terjadi. Terjadi. Nah, saya akan jelaskan lebih detail lagi. Hati menentukan jalan hidup atau menentukan segala pilihan hidupmu. Kita harus memperhatikan hati kita. Kita harus meneliti atau melihat, menyelidiki, itu lebih lama. Coba Markus 7 ayat 20 sampai 23. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Katanya lagi, ini Tuhan Yesus yang ngomong. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat. Dari hati timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari luar dalam. Dan menajiskan orang. Artinya mencemarkan, mengotori, merusak.
Coba. Matius 12 ayat 34 sampai 35. Matius 12 ayat 34 dan 35. Ya. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari otak hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendarahan yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbandarahan yang jahat. Oke, nanti saya sambung dah. Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Nanti saya akan jelaskan sekalian. Lukas 6 43 sampai 45. Karena tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang gak baik. Jadi pohon yang bagus hasilnya pasti bagus. Ya, gak mungkin yang jelek gitu loh. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik, yang jelek, yang menghasilkan buah yang baik. Gak bisa. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah. Ya gak mungkin lah semak duri masa pohon buah arah. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ya gak mungkin. Jadi orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendarahan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Jadi apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Nah, saya harus katakan begini. Saya katakan bahwa kita harus melihat dari buahnya. Jangan melihat orang itu dari karunia. Makanya buah dalam aspek hidup yang selalu kita ajarkan bahwa Tuhan, ketuhanan nomor satu. Ini namanya prioritas. Tuhan nomor satu. 2 keluarga. 3 kesehatan. 4 pekerjaan. 5 uang. Ini urutannya. Prioritas. Prioritas kita harus nomor 1. Setelah prioritas nomor 1 harus prioritaskan ke keluarga. Bukan ke keuangan, bukan pekerjaan. Prioritas kedua adalah keluarga. Nah, dari buahnya lah kamu akan dikenal. Kamu melihat buah dalam kehidupan saya dari 5 aspek hidup ini. Bagaimana buahnya saya baik atau jelek. Dan itu akan menggambarkan siapa saya, hati saya seperti apa. Maka jangan melihat seorang hamba Tuhan di mimbar. Mereka bisa pakai topeng. Contoh ada satu hamba Tuhan mengatakan begini. Ya kalau mau anak yang gak hilang, mesti baik-baikan sama mantu. Jadi mertua mesti bayin mantu supaya anaknya gak hilang. Saya bingung dasar firmannya dari mana. Yang saya tahu dasar firman, hormatilah, hai anak, hormatilah orang tuamu. Bukan, hai orang tua, hormatilah anakmu, mantumu. Gak ada tuh dasar firmannya. Dari buahnya lah. Jadi hamba Tuhan itu luar biasa dalam arti gede, gereja gede sekali, tak kenal sekali. Tetapi buahnya berantem sama mertua. Apa buahnya? Di dalam keluarga yang nomor 2. Demikian saya, apa buahnya kalau anak saya memberontak? Apa buahnya? Mau ngapain gua khotbah di sini? Tapi anak pemberontak. Anak bermasalah. Mau ngapain? Itu namanya munafik. Jadi hatilah yang akan menentukan arah atau kehidupan kita. Firman yang mengatakan seperti ini. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang jelek
buahnya jelek. Dari buahnya lah. Jadi dari buahnya kita makan enak atau enggaknya. Asam atau enggak. Dari situ artinya apa? Dari kehidupan kita, buahnya itu terlihat seperti apa. Dan itu bermula dari hati. Apa yang keluar dari mulut kita. Contoh suami istri berantem selalu ngomongnya negatif. Jadi ketika ada masalah berantem dah tuh. Udah dah ngomong dah tuh yang gak benar. Yang negatif lah, nyumpahin lah atau ngejelekin segala macam. Kenapa itu terjadi? Karena hatinya di suami kecewa, di istri kecewa. Akhirnya terjadilah yang diomongin yang negatif. Karena hatinya itu yang menentukan apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Jadi hati yang bermasalah. Permasalahannya Allah bekerja ketika ada kesatuan. Kalau ada perpecahan, siapa yang kerja? Setan yang kerja. Tidak bisa. Jadi kalau hidup kita mau Tuhan yang kerja, harus ada hati yang baik, hati yang mengasihi satu sama lain, hati yang benar. Jadi hati itu sangat menentukan kehidupan kita. Bagaimana baik atau tidak baik yang ditentukan oleh hati. Bukan keadaan ekonomi dunia, bukan. Kita tidak berdasarkan keekonomian dunia, kita hanya berdasarkan firman Allah katakan, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan Indonesia, menurut ekonomi Indonesia, ekonomi dunia, menurut kekayaan. Artinya apa? Ya kekayaan Tuhan itu tidak dibatasi dengan kehidupan di bumi. Menurut kekayaan. Lah Allah itu kaya yang menjadikan langit dan bumi, emas segala macam itu milik Dia. Jadi kita bukan berdasarkan dengan apa keadaan dalam ekonomi. Itu butuh yang namanya orang ngerti, sadar, bertobat dan memegang firman itu. Dan itu butuh proses yang masing-masing orang beda. Minggu lalu saya bicara masalah menanam benih. Tinggal prosesnya kamu yang tentuin. Jadi pohon besar ada buahnya, kamu yang nentuin, bukannya Tuhan. Ya, saya udah jelasin minggu lalu lah. Nah, kenapa harus diperhatikan hati kita? Karena manusia cenderung gak peduli dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Maksudnya dia gak peduli dengan hatinya. Padahal semua itu berasal dari hatinya. Buah kehidupannya itu akibat dari pohon atau hati yang jelek. Dan banyak menganggap itu adalah nasib mereka. Kecenderungan manusia, mereka selalu menyalahkan situasi, keadaan orang lain atau apapun untuk membenarkan apa yang terjadi dalam hidupnya. Jarang sekali manusia itu mau mengkoreksi dirinya atau hatinya untuk mencari tahu sebab akibat dari apa yang terjadi. Kenapa? Manusia itu punya namanya sistem mempertahankan diri. Ya, itu manusiawi. Dari segala yang jahat atau mencobai dia akan proteksi memproteksi dirinya dari serangan. Jadi manusia akan berusaha menjaga dirinya. Ketika ada yang menegur, dia akan selalu berusaha mencari alasan atau mencari kambing hitam. Singkatnya manusia tidak mau menyalahkan dirinya sendiri. Dia lebih baik cari kambing hitam untuk apa yang terjadi di dalam hidupnya. Sampai sini ngerti dulu? Saya waktu Desember, saya kan ke Taiwan.
jadi ke anak-anak. Saya nginep di apartemen anak saya, jadi ada sekitar 2 minggu. Nah waktu itu ada kan Desember tuh lagi acara Natalan ya. Yang memang saya datang tuh sekitar tanggal 22 Desember. Ketika saya kan ngikutin anak saya gerejanya untuk Natalan. Nah pada akhir khotbah gitu ya, hamba Tuhan yang ngomong, pendeta yang ngomong, sekarang kalian jemaat tuh masing-masing berdoa sama Tuhan. Nah, ketika berdoa, saya nggak berdoa. Saya ngeliatin anak saya. Ini 2 nih. Saya selidikin hati pikirannya, ini anak apa? Untuk tekan disuruh gitu kan, disuruh doa gitu kan. Dan saya pengen nyelidikin anak. Saya cuma perhatikan, oke, dia ini ngomongnya begini, terus yang ini, oke, dia ngomongnya gini. Ya udah. Saya tahu. Nah, karena saya cukup lama, saya kemudian ngomong ke yang istilahnya kedua anak ini, satu itu pola pikirnya, hatinya bagus. Tetapi yang kedua itu enggak bagus. Tuhan ngomong sama saya ada 2 hal yang salah dalam pola pikirnya. Yang berasal dari hatinya. Akhirnya karena cukup saya makan ada waktu sekitar 2 minggu itu. Nah disitulah saya memberikan firman Tuhan. Untuk dia memberikan pengertian demi pengertian. Tapi sebelumnya saya tanyain. Oke, kamu dua-duanya. Hati kamu begini ngomongnya. Benar gak? Ya benar. Terus yang kedua, kamu ada 2 hal ini. Ngomongnya begini-gini. Betul gak? Ya. Nah setelah mereka mengakui, barulah saya jelasin. Karena walaupun anak saya gak bermasalah. Keuangan gak bermasalah. Mereka kerja baik, kerja bagus kok. Tapi ada yang salah yang gak mungkin saya sebagai orang tua mendiamkan. Ketika hatinya salah, itu bisa membuat dia jalannya salah. Jadi saya harus membetulkan hatinya yang salah. Itu tugas orang tua laki, bukan perempuan. Perempuan boleh, istri boleh ngomong, tetapi powernya yang paling kuat adalah di laki-laki. Karena dia kepala rumah tangga yang memimpin. Jadi selama berhari-hari itu saya ngomongin firman. Saya harus mau dia mendapatkan pengertian yang dalam supaya akhirnya ujungnya saya ingin dia pelepasan. Saya harus ambil, saya harus tarik otaknya, yang gak benarnya di hatinya, dipikirnya saya harus buang. Nah, karena tapi kenapa dia gak bermasalah? Satu yang kamu tahu, firman Tuhan, firman katakan orang benar, anak cucunya tidak akan minta-minta. Daud mengatakan itu. Jadi kemurahan anak saya itu mendapatkan pekerjaan atau tidak bermasalah, itu gara-gara saya berdua, orang tua. Karena saya mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan dengan pure, kita benar-benar hanya hidup untuk Tuhan. Apa yang saya peroleh itu akan turun ke anak saya. Kemurahan yang Allah berikan kepada saya akan turun ke anak saya. Tapi itu enggak cukup. Kalau ada yang salah, itu harus dibereskan. Ketika hati salah, hidup akan salah. Orang yang khawatir, hidupnya akan bermasalah. Orang yang cinta uang,
hidupnya akan bermasalah. Tapi orang yang fokusnya atau cinta Tuhan, hidupnya tidak akan bermasalah. Justru orang yang hatinya terpaut dengan uang, dia akan kehilangan uang. Kenapa? Karena bukan Tuhan yang nomor satu. 5 aspek, Tuhan nomor 1, uang nomor 5, terakhir. Jadi kamu ingin mendapatkan uang, taruh Tuhan nomor 1 dulu. Baru kamu dapat uang. Artinya firman yang nomor 1, suami istri harus tidak boleh bertengkar. Harus satu, benar-benar satu. Di mana ada kesatuan, Tuhan kerja. Jadi hati seorang istri dan suami harus benar-benar sepakat. Dan seorang istri itu harus bisa. Ya, firman katakan, suami istri, hai istri tunduklah kepada suami. Hai suami kasihilah istrimu. Dua-duanya ngerti firman Tuhan, barulah Tuhan kerja. Selama masing-masing itu mempunyai egonya, gak bakal bisa. Jadi hati itu sangat-sangat dibutuhkan oleh kita. Perhatikan. Lihat hati kita. Lihat nih. Hatimu kayak apa? Nah. Saya kasih contoh deh ya. Tadi saya nanya Puput dulu, boleh nggak? Waktu kemarin saya ngobrol sama dia. Ini Puput sifatnya jelek banget. Dulu tuh sifatnya jelek. Kemarin cerita, 200.000 si Oki mau beli apa? Headset 200.000 aja dia ngamuk. Dia ngomel, dia marah-marah. 200.000. Karena memang hatinya tuh benar-benar di uang. Dan ada yang namanya iri hati sama adiknya. Misalnya adiknya itu dikasih sama mamanya beli. Oh, dia langsung marah, nggak senang. Itu sifatnya. Nah kemudian terus ada satu yang saya nanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa bisa gini? Ntar saya jelasin. Dan dia punya sifat sombong. Jadi enggak apalagi sama Oki dulu, enggak dihargai dia. Karena kan dia lebih dibanding si Oki. Dan juga enggak menghargai orang lain atau merendahkan orang lain. Sifat itu bukan gini loh, itu karena terjadi dari nenek moyangnya. Gitu loh. Jadi itu kebawa ke dalam diri dia, lingkungan yang membentuk dia, yang membuat dia seperti itu. Gitu loh. Jadi orang pelit, jadi orang sombong, gitu ya. Iri hati, itu benar-benar waktu saya dengerin tuh, ini orang jelek banget gitu loh. Dulu istri saya pernah ngomong ke Puput, Puputnya nggak senang. Gitu loh. Nah, dulu kita pernah berapa tahun yang lalu lah. Mungkin 7-8 tahun yang lalu. Ke tempat kerjaannya, perusahaannya. Gudangnya. Waktu masuk saya cuma bilang, lucu nih. Parah ini. Bukan cuma masalah setan. Tapi belalangnya. Itu belalang pelahap gitu ya. Itu bukan 1-2 biji. Kamu tahu namanya sarang semut? Atau sarang rayap? Kayak begitu tuh, banyaknya setengah mati. Dan memang secara fisik selalu kehilangan. Boleh saya katakan itu bukan jutaan, bukan puluhan juta. Itu udah ratusan juta dan miliaran. Kalau dihitung bertahun-tahun, itu udah miliaran. Ketika dia tanya, kok harus diapain? Ya, saya cuma ngomong begini. Kalau firman ngomong sih, Tuhan menghalau kalau memberi persepuluhan.
Tapi saya nggak pernah memaksa dia atau ngomongin firman supaya mempengaruhi dia. No. Saya nggak lakuin itu. Saya cuman ya kalau firman sih ngomong gitu. Setelah itu saya lepas. Kenapa? Ya itu butuh yang namanya orang ngerti dulu. Nggak ngerti dipaksain, jadi sifatnya apa ya? Terpaksa, kewajiban. Nah, dengan berlalunya waktu, ya makanya dulu kan pernah dia kesaksian kan, pernah ke pajak, pernah kehilangan berapa miliar. Karena hatinya di uang. Hati di uang, kehilangan uang. Nggak percaya, tetap aja dalam hati uang. Berkatmu akan hilang. Uangmu akan hilang. Karena kan firman katakan, ketika orang di hati uang, dia akan mengalami cobaan, mengalami masalah yang terus-menerus yang menyusahkan dia sendiri. Apa di Yakobus atau di mana itu? Saya udah pernah khotbahin kan? Nah, tetapi coba Mazmur 25 ayat 9. Mazmur 25 ayat 9. Yuk, sama-sama udah ya. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Arti kata daripada rendah hati artinya enggak sombong. Artinya masih menyadari bahwa dirinya masih ada kekurangan. Itu namanya orang rendah hati. Artinya juga dia sikapnya menyadari keterbatasan kemampuan dirinya, ketidakmampuan diri sendirinya, sehingga dengan seseorang tidak mengangkut dan tidak pula menyombong. Maksudnya gini, orang yang rendah hati tidak menganggap bahwa dirinya lebih. Orang sombong itu menyatakan bahwa dia punya power, punya kuasa, sehingga dia bisa merendahkan orang, menyepelekan orang. Tapi orang rendah hati adalah orang yang mengerti. Gua ini masih kurang. Nah, di sini katakan ia membimbing orang yang rendah hati. Makanya orang yang mau diajar itu saya lebih senang kepada orang yang mau diajar. Terus ketika saya tanya Tuhan, kenapa si Puput bisa berubah? Terus Tuhan ngomong gini, karena dia belajar. Orang rendah hati dia akan mengajarkan jalannya. Enggak cuma hanya belajar. Kamu bisa aja dengerin firman Tuhan setiap hari yang saya khotbahin. Tetapi kalau kamu tidak merenungkannya, belajar merenungkannya, kemudian ngacak ke diri sendiri. Ternyata gue bermasalah, ternyata gue ada beginian, itu gue mesti berubah. Selama kamu belajar tapi kamu tidak merenungkan, kamu cuma hanya dengar, tapi tidak melihat keadaan hati, kamu tidak akan pernah berubah. Itu butuh namanya kita mau keinginan merubah diri sendiri. Semakin kita banyak merenungkan dan kita melihat diri kita dan bertobat, semakin cepatlah Tuhan bukain. Apa ayatnya? Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kamu yang tidak mau diomongin, dikasih tahu, dinasehatin, itu berarti kamu tidak perlu orang lain untuk negur gua. Nggak perlu gua dinasehatin, gua udah punya keputusan sendiri. Kamu menganggap dirimu lebih. Jadi ketika ada hal yang baik sekalipun diomongin, kau akan bikin benteng.
Itulah namanya kesombongan. Problemnya kesombongan adalah awal kejatuhan. Engkau akan mulai mengalami kejatuhan. Uangmu akan mulai berkurang. Tetapi orang yang rendah hati, takut akan Tuhan, ganjaran upahnya adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Tinggal kau pilih yang mana. Jadi seseorang yang mau menerima atau mendapatkan kekayaan, kehormatan, penghargaan dari orang lain, itu harus ada yang namanya hati yang benar. Hati yang dibentuk untuk menjadi lebih baik. Baru ada perubahan. Selama hatimu masih khawatir, Tuhan tidak bisa bukain jalan atau berkat yang berlimpah. Enggak bisa. Karena kekhawatiran itu adalah tembok, membentuk tembok di jalan kita. Dan ada yang namanya tembaga. Hati kita lah yang akan menentukan jalan hidup kita. Dan punyalah kerendahan hati untuk belajar. Punyalah kerendahan hati yang selalu pengen Tuhan perbaiki hidup saya, perbaiki diri saya, hati saya Tuhan. Saya mau lebih lagi. Yang dulu kan si Oki udah yang ngomongkan, terjadi perubahan ketika puput berubah. Benar, dulu sifatnya jelek sekali. Waktu datang ke sini juga dia cuma bengong doang. Gak ada tuh istilah loncat-loncatan tuh, gak ada istilah begituan. Tapi ketika hatinya haus dan lapar akan Tuhan, itu terbentuk dan dia mengiyakan, mengikuti keinginan Tuhan. Dia belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Ketika belajar, dikasih tahu sama Tuhan, ini loh hatimu kayak begini. Dia mulai sadar dan mulai bertobat. Terus menerus perubahan itu terjadi dan terjadi. Terakhir waktu yang Desember yang kita betulin rumah mama kamu ya. Itu adalah istilah gini. Sampai Tuhan singkapin ternyata. Dulu dia cerita gini. Di dalam dirinya tuh ada penolakan. Jadi ada satu bilang firman Tuhan begini, yang satu lagi mempertanyakan. Firman begini. Jadi itu dalam hatinya waktu dia belajar itu selalu ada bentrokan. Nah waktu ke sana ternyata bapaknya udah meninggal kan. Itu papanya tuh punya, karena dulu papanya tuh ada suka cari-cari roh jahatnya ke dukun gitu loh. Jadi punya pegangan. Jadi ketika kita ke sana, karena waktu itu nggak pernah sampai naik ke atas ke lantai 3 gitu, kita cuma hanya bertamu doang aja, tapi nggak pernah ngecek gitu loh. Pas sampai ke lantai 3 di bagian itu ada gudang. Ketika ada gudang, di situ ada roh jahat yang levelnya ya lumayan tinggi. Nah kata si Agus dia bilang, ketika si Puput masuk ke dalam, itu roh semuanya begini, hormatin. Ternyata itu mereka semua disuruh untuk jagain dia. Nah, roh itulah yang mempengaruhi dia supaya jangan percaya sama firman Tuhan. Firman Tuhan itu enggak benar. Supaya hati dia terpaut menjauh dari Tuhan Yesus untuk ke arah dia. Itulah menjadi akar masalahnya kenapa. Setelah kita ngerti, kita hancurin pemutusan kutuk yang namanya kutuk okultisme. Okultisme jadi yang dengan dukun, dengan roh jahat itu mesti diputus. Nah ini waktu itu nggak tahu sama sekali, nggak ngerti sama sekali. Kalau Tuhan, kalau engkau punya hati haus dan lapar akan Tuhan dan pengen dibetulin selalu,
Tuhan akan bukain rahasia-rahasia yang menghalangi hidupmu diberkati atau jadi masalah. Dulu waktu bapaknya meninggal, istri saya pernah ngelihat anaknya waktu si Aaron. Itu bapaknya ya, roh ya, itu deketin si Aaron ini pengen masuk. Saya ngomong ke Oki, Ki, kamu mesti doain Aaron ya. Itu roh bapaknya pengen mau masuk. Kamu harus jagain. Dan Oki gak ngomong ke Puput. Kalau ngomong itu udah bertahun-tahun yang lalu. Dia nggak belum siap, dia nggak percaya. Nggak percaya, pokoknya nggak siap lah. Mungkin nanti ada sesuatu yang gak enak. Karena memang hatinya belum full ke Tuhan. Tapi ketika hatinya berubah full sama Tuhan, baru Tuhan bukain satu persatu. Karena hati yang mau. Amin. Dan dia mengalami perubahan demi perubahan. Sekarang dia hidupnya, kemarin ngomong, misalnya biasanya namanya gula misalnya, untung cuma 400 perak misalnya gitu ya. Tapi sekarang untungnya enggak 400 perak. Berlipat-lipat dari itu. Dan dia enggak perlu mencari susah payah mencari pembeli. Orang telepon, saya mau beli berapa puluh ton. Nah, dapat tuh harganya segini. Dia jual, dia coba cari pabrik atau distributor. Nih gue dapat segini, lu bisa nggak kasih harga lebih murah? Mau. Jadi dia mendapatkan nilai yang biasanya dulu yang istri dapat keuntungan kecil, tapi sekarang dia mendapatkan keuntungan yang besar. Itulah Tuhan bukain jalan. Caranya enggak kerja keras, enggak pakai kamu harus kerja keras tiap hari apalah segala macam yang mencoba supaya menghasilkan uang. Enggak perlu. Belajar firman Tuhan, ngerti posisi kita di dalam Kristus seperti apa. Percaya apa yang firman Allah katakan. Tuhan akan gantikan semua waktumu itu dengan yang namanya orderan-orderan. Di mana waktumu diberikan untuk Tuhan, Tuhan yang cari memberikan kepadamu. Yang tadi kamu mesti telepon sejam, 2 jam, 3, enggak perlu. Lu baca firman Tuhan, gua akan kirimin orang lain untuk memberiku. Kasih lu orderan. Selama hati kita di Tuhan, uang datang. Selama hati kita di uang, uang tidak datang. Di sini saya harus ajarkan bahwa nomor 1 Tuhan. Amin. Apa yang menjadi haknya Tuhan, jangan kamu pernah ambil. Karena setan bisa bekerja karena kamu melanggar firman Tuhan. Kebenaran, ya, itu dimulai dari hati kita yang menginginkan. Jadi saya balik lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar hidupmu kayak apa. Kehidupanmu kayak apa, seperti apapun jadi yang kita alamin, itu berasal dari hati. Hatimu salah, keadaanmu salah. Hatimu benar, keadaan akan benar. Firman yang ngomong, bukan ya saya. Jadi saya harus memperhatikan diri saya, hati saya. Hati saya seperti apa ini? Jangan sampai saya menjauh dari Tuhan. Saya harus punya hati yang haus dan lapar, yang saya harus jaga, pelihara. Supaya tidak melirik atau ke kanan. Matanya jadi melirik kiri ke kanan. Saya harus bisa jaga, karena dari situlah terpancar. Saya kasih tahu, ini benar. Saya pernah ngalamin ketika hati saya di uang. Jalan saya salah, hancur di situ. Percaya sama saya deh, percaya deh, saya pernah ngalamin.
Jadi kita harus bereskan, hati itu nggak boleh ada uang. Hati benar-benar harus ke Tuhan. Supaya hidupmu tuh enak. Coba Yosua 1 ya. Coba ya. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sesuai dengan firman Tuhan ya gitu loh, yang tertulis. Sebab dengan demikian perjalananmu akan gagal dan engkau akan beruntung. Loh, firman yang ngomong loh. Perkatakan, renungkan, bertindak hati-hati sesuai dengan firman itu. Nanti keberhasilan akan kamu peroleh, keberuntungan kamu akan peroleh. Jadi Tony main gini, udahlah lu hati lu ke gua aja dah ya. Lu masalah ke kerjaan, lu uang ya, itu gue yang beresin. Gue nih mampu. Cuman lu hati lu mesti ke aku aja udah lu gak usah mikirin yang lain dah. Pokoknya ke Tuhan aja. Nanti bagaimana cara lu gak usah pikirin. Itu soal Tuhan ingin ngomong sama kita gitu loh. Kenapa? Karena dia adalah, waktu saya nanya Tuhan, kenapa? Karena aku adalah Allah yang cemburu. Dia gak mau sebetulnya ya hati manusia ke uang. Dia pengen hati manusia itu ke Tuhan. Karena dia pengen jadi Tuhan, jadi Raja dalam hidup kita. Kamu menjauh dari Tuhan karena uang. Dulu ada orang yang di Mahanaim. Ketika dia awalnya di waktu datang ke sini itu susah. Saya bersihin, saya beresin hal-hal yang menjadi penghalangnya, ada kutuk-kutuk nenek moyangnya, beres dia naik. Akhirnya dia keluar dari Mahanaim dan dia naik. Ujungnya apa? Keduniawian. Tuhan bukan nomor satu, tapi uang. Dan hidupnya penuh dengan keduniawian. Gak ada istilahnya Tuhan lagi. Gak ada. Jadi uang itu nomor satu, bukan Tuhan. Maka saya kasih warning kepada Oki, jangan pernah kamu sekali-sekali istilahnya redup. Karena ingatkan, tidak ada yang kekal. Yang namanya kerohanian itu harus ditambahkan, bukan malah turun. Turun, setan masuk, habis dikerjain. Kita harus menjaga hati kita supaya hati kita tetap untuk Tuhan. Amin. Jadi punyalah hati yang haus dan lapar akan Tuhan, yang selalu dijaga setiap hari supaya apa? Gini loh, dekat sama Tuhan, setan jauh. Jauh dari Tuhan, setan dekat. Jadi untung mana? Dekat sama Tuhan. Amin. Ketika kita dekat sama Tuhan, yang untung kita, keluarga kita untung. Dijagain sama Tuhan. Anak saya 3-3 di luar pun saya nggak takut. Kenapa? Saya tahu ada Allah yang menyertai mereka, ada proteksinya Tuhan. Karena hati saya tetap ke Tuhan. Jadi Tuhan akan pasti jagain, nggak mungkin nggak. Karena urapan dalam diri saya itu yang mentransferkan pada mereka. Maka tadi sambung. Ketika anak saya sudah habis saya kasih pengertian demi pengertian, itu berapa hari pengertian saya kasih. Sampai hari terakhirnya ketika saya mau pulang malamnya itu, saya doain. Saya lepaskan yang namanya
cara berpikir atau hatinya yang salah. Hasilnya terjadi perubahan. Karena saya tahu hati yang salah, hidup akan salah. Jadi kalau kalian punya anak, kalian tahu ada yang salah. Jadi orang tua yang peduli. Yang sayang anak. Peduli. Tahu itu salah. Bukan didiamkan, bukan dianggap remeh. Orang tua lembek, anak lembek. Orang tua kuat, anak itu bisa kuat. Paling simpel. Misalnya makan. Dia nggak mau makan ini, makannya cuma hanya nasi sama kentang goreng doang. Yang lain nggak mau makan. Di saya nggak ada istilah begitu. Nanti dia nggak mau makan, ya udah biarin aja nggak mau makan. Tadi dia lapar sendiri. Terlapar dia makan sendiri. Orang lapar kan apa aja dimakan. Orang tua yang lembek, udahlah nggak apa-apa lah, ntar nggak makan nih, ntar gimana nih. Itu lembek. Saya dari waktu masih kecil, yang namanya anak-anak pasti nggak suka tuh namanya sayur. Setelah dia mencobai babi, ayam, makan sayur, aduh, pahit lah, nggak ada inilah segala macam gitu kan, nggak ada rasa. Tetapi yang namanya sayur harus dimakan, nggak bisa enggak. Karena saya dulu juga dipaksa sama dia. Dulu saya nggak suka sayur. Tapi saya berubah loh. Nah, maksud saya gini. Saya pengen anak saya harus makan apa aja. Jadi makan sayur mereka nggak mau makan. Sambil nangis makan. Mau nggak mau dia makan. Terus makanan pedas misalnya, makan. Kenapa? Ya karena kita ini berdua suka makan pedas. Kalau dia nggak suka makan pedas, nanti kita bingung gitu loh. Makanya anak saya tiga-tiganya semuanya makan apa aja. Kemarin aja waktu ke Korea ya, yang cumi yang masih hidup tuh, ubur-ubur, itu masih hidup, masih bergerak gitu. Saya ngeliat aja geli gitu ya, masih hidup begitu. Mereka bilang mau, ya mau pengen nyobain. Ya udah sana beli. Ya masih hidup begitu dikasih. Ikan kita ngeliat geli ya. Tapi mereka nggak geli gitu loh. Pas dimakan enak katanya. Yang memang seperti itu gitu loh. Maksudnya gini. Jadi apa yang saya lakukan itu tujuannya bukan menyusahkan anak. Justru membuat anaknya harus kuat. Bukan anak yang lembek gitu loh. Sedikit-sedikit kalau nggak mau ya udahlah nggak apa-apa lah, ya udahlah nggak apa-apa. Makan ini nggak mau, disuruh ini nggak mau, ya udahlah nggak apa-apa daripada ribut. Oh saya nggak mau kayak begitu. Nanti saya yang susah. Cengeng, tau nggak? Jadi anakku jadi cengeng. Karena memang nggak dibentuk dari kecil tuh untuk tough apa ya? Kuat. Nah itu akan mempengaruhi hati anak. Hatinya itu kuat atau hatinya lembek. Oke, saya balik lagi. Hari ini, ya, perhatikan hati kita masing-masing. Lihat dari
mulut kita apa yang keluar, apa yang terjadi dalam hidup kita, itulah keadaan hatimu. Selidiki. Bukan tujuan untuk menghakimi dirimu, tetapi tujuan adalah gua harus berubah. Gua mesti punya hati yang lebih baik lagi. Itu tujuannya. Jadi hari ini saya bicara untuk menyadarkan kita. Ini saya khotbah mungkin udah 2 tahun yang lalu lah. Untuk kita sadar. Ayo, perhatikan setiap hari. Ini saya belum kata yang memperkatakan, itu memperkatakan firman Tuhan. Itu nanti kali 2 minggu yang lagi. Jadi hari ini prinsipnya adalah lihat hati. Lihat hati. Berikan hati kita kepada Tuhan. Bukan kepada uang, bukan kepada masalah. Karena masalah tidak akan membantumu. Yang bisa bantu Tuhan. Amin. Firman yang ngomong ya, bukannya saya. Jadi artinya kalian harus lihat hati kita masing-masing. Kalau ada salah bukan tuh biar bini gua tuh ngeliat tuh biar sadar tuh, ayo dengerin tuh. Bukan. Kita masing-masing. Amin. Kalau pengen hidupnya berubah. Kalau mau berubah, hati dulu. Ya. Oke, demikianlah firman Tuhan.